Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 12:04 pada duhur kita mau ngetes inverter biru si Sujima atau apalah gitu ya. Inverter biru yang murah meriah, yang kere-hore, yang banyak sekali di review ya. Di review plus minusnya sayang. Hasilnya banyak minusnya. Kenapa? Karena ini nggak terlalu kuat buat beban-beban yang berat gitu ya. Nah, sekarang kita mau uji coba inverter labelnya 1000 watt untuk sekedar nanak nasi nih ya, rice cooker. Rice cooker ini Sanken jadul, mungkin sekitar 350 watt biasanya sih. Apakah awet atau enggak ya kalau inverternya kecil? Nah, kebanyakan sih ya enggak begitu awet lama katanya ya pemakaiannya kalau untuk beban-beban yang agak berat. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Udah turun 27. Ini udah nyala belum ya? Kok kagak ada penampakan ya? Nyala apa enggak ini ya? Kok kagak ada penampakan, saudara-saudara? Kenapa kah ini? Nah, ini inverter udah nyala, lampu juga nyala. Sekarang saya colokin rice cookernya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kagak nyala ya. Kagak kuat kelihatannya. Langsung cut off. Ternyata kurang kurang memuaskan ini. Nggak bisa dipakai rice cooker. Coba-coba sekali lagi. Memalukan sekali. Kenapa nggak bisa? Nah, udah nyala ya. Kita matikan. Ini saya nyalain nih. Nggak kuat buat rice cooker, saudara-saudara. Lampunya nggak nyala nih. Ini juga off. Waduh, ternyata untuk yang 1000 watt ini realnya kagak ngangkat buat rice cooker. Oke, demikian. Nah, sudahlah, mengecewakan. Jadi buat inverter segede gini buat ngangkat rice cooker aja gagal total. Apa yang salah ya? Apakah ada yang salah ini? Kita tes lagi ya. Nah, kayaknya memang nggak kuat sih. Oke, jadi ternyata untuk inverter segede gini nggak kuat. Udah, kita sholat duhur dulu. Waduh, saya nggak berani maksain inverter yang labelnya 1000 watt buat rice cooker nih. Apakah jangan-jangan ini nggak PSW lagi ya? Tapi kalau rice cooker sih nggak mesti PSW kan ya? Kalau cuma warming
dia nyala, tapi kalau untuk cooking enggak nendang ya. Ada apa nih? Apakah arusnya melebihi 30 ampere? Kayaknya enggak juga. Enggak mungkin ya. Bisa jadi ya. Untuk rice cooker nanti kita cek, mungkin BMS-nya ini kan berapa ampere ini? 30 ampere. 30 ampere kali 24 harusnya sih 600 watt masih oke. BMS nggak protek harusnya sih. Kemungkinan di sini nih, di inverternya yang memang tidak sanggup buat dibebani dengan beban rice cooker ya. Nanti kita coba yang di satu lagi yang 24 volt tapi 1500 ya. Jadi ini memang untuk lampu apa namanya, beban-beban di bawah 100 watt aja kali ya. Saya nanti cek dulu teman-teman yang lain yang pakai inverter biru kapasitas segini nih bisa dihantam pakai apa aja nih. Ini apakah sedemikian kurang oke-nya atau saya ada yang salah ini? Harusnya sih nggak ada yang salah karena di lampu ini udah nyala ya. Colok sini, kita cari beban yang agak-agak ringan lah nanti ya. Oke, kita tes dengan lampu infrared ini Philips 100 watt. Jadi 100 watt tambah ini berapa ya? Ini mungkin 5 apa 10 ya. Masih di bawah 100 watt. Apakah nyala atau enggak ya? Bismillah. Nyala guys. Nah, untuk 100 watt ini masih oke. Jadi buat teman-teman yang buat PLTS penerangan, total bebannya di malam hari 100 watt ya. Nah, ini buat terapi ini oke nih. Oke, ternyata kita batasin aja inverter ini sampai 100 watt dulu karena kita nggak ada wattmeter ya. Ada wattmeter kan? Lupa saya. Kenapa si rice cooker kagak nyala nih? Kita coba pakai blender. Kita coba pakai blender, ini juga Philips 300 watt ya. Apakah kuat? Kalau ternyata dia nggak kuat berarti positif. Tidak bisa dibebani dengan beban yang agak-agak gede. 1, 2, 3, oke. Oke, testing. Lampu nyala. Sekarang blender. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kagak nendang guys, nggak kuat ternyata ya. Udah cukup. Jadi ini nggak bisa dibebani dengan di atas 300 ya, langsung koit. Sangat-sangat mengecewakan. Inverter biru nih tulisannya doang 1000 watt, realnya ya kelihatan kalau 100 watt sih oke ya. Ini penipuan label banget nih. Oke, buat teman-teman yang hunting inverter, hati-hati ya. Kita tes lagi nih. Pakai blender aja nggak kuat, padahal tulisannya sekian. Auto protect dia.
Jadi kemungkinan dia ngeprotek karena loadnya gede. Jadi nah, kalau cuma buat 100 masih oke. Gini lampu terapi 100 watt. Nah, masih jalan. Jadi buat yang mau hunting inverter murah meriah seperti ini realnya itu cuma 100 wattan saja. Pakai blender, pakai rice cooker gagal total, guys. Ya, begitulah. Jadi ini harganya berapa ya? 500 atau berapa lah. Murah banget. Jadi jangan tergoda dengan harga yang murah ya, teman-teman ya. Jadi review inverternya ternyata cuma bisa nyalain lampu 100 watt dan itu. Kita cek dulu realnya berapa ya. Berarti emang inverter yang si biru ini, Shujima atau apa nih, memang tidak direkomendasikan buat beban-beban yang berat. Labelnya 1000 sih, tapi buat nyalain blender 300 watt aja kagak bisa. Nanti kita pakai ini aja buat di Jakarta, Sian Kenzi nih, buat bikin modul baru PLTS dengan beberapa baterai pack. Jadi untuk ini mungkin hanya sampai 100. Kalau 100 sih bisa ya. Nah, lampu itu sama lampu terapi ini lampunya sekitar 150 atau 100 ya. Philips infrared. Nah, untuk 150 masih oke. Jadi buat penerangan rumah ini masih oke lah ya. Tapi kalau untuk beban-beban rice cooker, kemudian blender, sebaiknya pakai inverter yang sekalian bagus aja ya. Kayak Kenika ataupun inverter lain. Ini juga bagus. Nah, dari body nih bisa kelihatan ya kalau yang agak bobotnya berat itu. Ini dulu Sian Kenzi sekitar 800-an. Ini sih cuma 300 atau 400 nih. Ada uang, ada barang. Jadi buat teman-teman yang mau cari inverter ya hati-hati ya. Jangan tergiur oleh penampakan murah meriah. Tapi ya cuma seadanya. Sayang-sayang duit. Oke, demikian review inverter biru. Mereknya itu ini nih, Power Inverter. Judulnya apa ya? Kagak ada judulnya sih. Nah, ini maklum ya. Ini nih yang dibahas kemarin tentang TikTok gitu ya. Jadi barang-barang dari Cina langsung masuk ke sini nih. Ini harusnya sih nggak boleh yang gini. Harusnya dia pakai SNI dulu. Biar kita sebagai customer tidak dirugikan nih. Ya, ini salah satu bahaya dari TikTok dan segala macamnya nih. Ya, gara-gara TikTok algoritmanya bisa mendeteksi kebutuhan rakyat Indonesia berapa. Akhirnya barang-barang yang abal-abal tidak melalui jalur yang resmi jadi banyak beredar dan kita yang dirugiin ya. Tapi ini juga barang bagus juga dari Cina. Cuma ya gitulah, namanya juga beli online. Harus sering-sering lihat rekomendasi atau ulasan dari para pendahulu kita. Nah, lebih baik beli yang memang udah teruji oleh para user lain gitu ya. Jadi kita nggak beli kucing dalam karung. Yang saya rekomendasikan untuk inverter, saya pakai Kenika, kemudian Sian Kenzi. Walaupun udah keluar masuk servisan, tapi selama kita pakainya benar, itu awet ya. Itu masuk servis karena
pemakaiannya yang salah, overcharge ataupun salah masang kutub kebalik ya, jadi short. Kebanyakan sih saya errornya seperti itu karena kesalahan sendiri. Tapi kalau dari beban ini Xian Kezi ini bisa sampai 900 lah ya, 700 masih oke. Untuk rice cooker segala macam mah gampang cincai ya. Yang Kenika juga lumayan, bisa sampai 1000 untuk durasi 30 menit masih aman. Demikian, berarti kita harus nyetok, fokus aja inverter yang udah biasa kita pakai. Saya baru berani beli lagi nanti mungkin Kenika lagi ya, karena udah punya nama dia. Banyak dipakai buat para pegiat PLTS dan terbukti banyak yang pakai dan cukup bandel. Oke, sayang sekali review inverternya ternyata cuma mentok di 100 watt untuk yang label 1000. Jadi buat teman-teman yang mau hunting inverter ya, jangan ketipu sama tulisan 1000 karena ternyata realnya ya cuma mentok di 100-an doang ya. 10% saja ya. Patokannya itu teman-teman ya. Cuma 10% nih kemampuan dia menjalankan beban. Oke, demikian salam dari Bandung review. Nanti kita jumpa kembali di Planet Bekasi. Kita pasang Xian Kezi lagi. Kemudian display PLTS buat ngehandle, mesin cuci, rice cooker, dan lampu outdoor ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.